Pemirsa, ada kembali di Breaking News TV One. Saat ini pemirsa, sidang perdana Mario Dandi dalam agenda pembacaan surat dakwaan ini masih terus dilanjutkan. Saat ini kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendengarkan bagaimana jalannya persidangan. Saja dalam persidangan ini, karena ini juga kewenangan dari kami bisa bertemu dengan klien kami, apakah kami bisa sewaktu-waktu menghampiri lapas. Terima kasih yang mulia. Jadi pada dasarnya itu adalah hak dari terdakwa dan kami minta juga mengikuti jadwal yang ada di lapas tersebut. Itu jadwal aturan yang ada di lapas. Bagusnya saudara mengajukan permohonan supaya kita bisa mengeluarkan penetapan dan itu akan menjadikan pedoman untuk lapas, ya, gitu. Kita masuk, gitu. Dan nanti saudara akan koordinasi dengan penuntut umum ya sebagai yang melaksanakan penetapan tersebut, gitu. Baik ya. Cukup, terima kasih. Cukup ya. Kita akan tunda tanggal 13 sesuai dengan jadwal yang kita telah tentukan untuk mendengar saksi. Ya, sidang ditutup dan ditutup. Terima kasih. Terima kasih, Om. Ya pemirsa, sidang perdana Mario Dandi dengan agenda pembacaan surat dakwaan ini saat ini sudah selesai dilakukan, artinya sudah ditutup. Dan tadi majelis hakim mengatakan bahwa sidang selanjutnya akan mendengarkan agenda keterangan dari saksi. Adapun Mario Dandi ini terjerat kasus penganiayaan berencana terhadap Kristalino David Ozora, di mana tadi kuasa hukum tidak mengajukan eksepsi dan tentunya nanti akan membuktikan apakah kemudian Mario Dandi ini terjerat penganiayaan berencana atau tidak. Tadi kuasa hukum juga mengatakan bahwa Mario Dandi ini tidak terlibat dalam penganiayaan berencana, walaupun dakwaan terhadap Mario Dandi adalah pasal penganiayaan berat dan juga perlindungan anak. Kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan pakar hukum pidana. Sudah ada dengan kami Bang Nasrullah. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf kalau gambarnya goyang-goyang, ini dalam mobil. Baik. Dalam perjalanan. Bang Nasrullah, kita sama-sama dengarkan tadi sidang untuk Mario Dandi dengan agenda pembacaan surat dakwaan ini sudah selesai dilaksanakan. Apakah kemudian Mario Dandi ini akan mendapatkan, sudah sepantasnya mungkin, apakah akan mendapatkan hukuman maksimal 12 tahun penjara mengingat Mario Dandi dijerat dengan pasal penganiayaan berat dan juga perlindungan anak, begitu. Bagaimana tanggapannya? Begini, halo? Iya Bang. Ya begini, tentang apakah dia akan dikenakan hukuman berat atau maksimum atau tidak, tidak ada yang bisa menjawab sekarang karena dia harus menunggu hasil pembuktian dulu, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, dan pemeriksaan surat. Walaupun kita bisa memperkirakan ya fakta-fakta yang sudah tersebar di media dan segala macam di masyarakat selama ini, tetapi yang terpenting adalah fakta yang muncul di ruang sidang. Nah, dari fakta yang muncul di ruang sidang itulah nanti jaksa penuntut umum akan menentukan grade tuntutannya. Nah, kemudian hal lain adalah hari ini saya melihat kuasa hukum tidak mengajukan eksepsi. Nah, ketika kuasa hukum tidak mengajukan eksepsi, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah memang tidak ada kelemahan dari surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Surat dakwaan itu telah memenuhi syarat formil maupun material. Pak, kemungkinan yang kedua adalah itu strategi bahwa pertama untuk mempercepat persidangan, untuk mempercepat pembuktian sehingga tidak memakan waktu sampai 2-3 minggu dengan ada eksepsi. Karena begitu eksepsi tunda seminggu. Kemudian setelah eksepsi diberi kesempatan jaksa penuntut umum untuk memberikan tanggapan atas eksepsi, itu juga udah seminggu. Putusan selah paling tidak makan waktu seminggu lagi. Sudah 3 minggu buang waktu. Nah, itu strategi pertama. Yang kedua adalah kelemahan surat dakwaan tidak ingin diungkap waktu tahap eksepsi, nanti diperbaiki. Biar saja nanti kelemahan itu menjadi bahan di dalam pengacara membuat pledoi. Nah, kemudian di sisi lain
mungkin juga penasihat hukum sudah memperkirakan eksepsi ini tidak akan diterima. Karena ini hanya buang-buang waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Ya sudah, langsung pemeriksaan saksi. Nah, saya nggak tahu dari beberapa kemungkinan yang saya sebutkan tadi, apa sebenarnya yang menjadi alasan penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi. Nah, tapi saya lebih yakin kepada ingin mempercepat saja masuk ke tahap pembuktian. Nah, dalam kasus Mario Dandi ini yang harus diingat adalah jangan sampai nanti ada kesalahan dalam pelaksanaan persidangan-persidangan. Nanti ada saatnya persidangan-persidangan itu harus dilakukan tertutup untuk umum atau terbuka. Ketika menyangkut kasus-kasus yang asusila, dia harus tertutup untuk umum. Begitu disidangkan terbuka, cacat, batal demi hukum persidangan itu. Atau ada pemeriksaan saksi-saksi anak yang di bawah umur, itu pun harus tertutup untuk umum. Nah, mohon ini menjadi perhatian kita semua agar kadang-kadang bisa khilaf loh itu, lupa. Nah, makanya di ruang sidang hakim selalu menanya tanggal lahir dari orang-orang yang akan memberikan keterangan, umurnya, usianya, apakah sudah masuk kategori dewasa atau anak. Itu dalam rangka menentukan sidangnya terbuka atau tertutup untuk umum antara lain. Begitu Mbak ya. Baik. Bang Nasrullah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One dalam sidang perdana kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Terima kasih Bang Nasrullah. Ya, dan sama-sama. pemirsa, sidang nanti untuk dakwaan terhadap Shane Lucas akan dilanjutkan dengan breaking news selanjutnya. Dan breaking news pada siang hari ini harus berhenti. Sampai di sini kita akan lanjutkan informasi lainnya di Kabar Siang. Saya Netelita pamit. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa.